Menteri minta Pemda siapkan anggaran pensiun honorer. Dilansir dari Jakarta CNBC Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Razwar Anas akan menyurati kepala daerah untuk menganggarkan pensiunan dan gaji P3K per waktu ini. Hal ini sejalan dengan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara karena pembahasannya akan dimulai tahun 2024. Kalau nanti nggak ada anggarannya kan nggak bisa digaji, nanti jadi masalah, ungkap Anas saat ditemui wartawan di DPR RI, dikutip Rabu 12 Juli 2023. Rencana pemberian pensiun ini sejalan dengan rencana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau part-time. Kebijakan ini untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atas penghapusan tenaga honorer yang bakal dilakukan pada 28 November 2023. Tidak ada pemberhentian massal, tapi juga tidak ada pembengkakan anggaran, kata Anas. Dengan kepastian ini, maka diharapkan ketakutan akan PHK massal dapat diredam. Dia memastikan DPR dan pemerintah telah menyepakati pengamanan bagi 2,4 juta pegawai honorer ini. Kendati demikian, Anas mengaku bahwa pembahasan mengenai gaji dan skema peralihan status belum dibahas lebih lanjut. Adapun menurutnya P3K part-time akan memiliki kelebihan, yakni berstatus dengan sebagai ASN atau lebih tinggi dari sebelumnya yang sebagai tenaga honorer. Selain itu, mereka akan diberikan ruang dan kreasi untuk bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar statusnya. Anggota Panitia Kerja Panja RUU ASN Komisi 2 DPR, Gus Pardi Gaus, sebelumnya mengatakan unsur baru itu dapat jadi solusi bagi tenaga honorer supaya tidak kehilangan pekerjaannya dan menurunkan pendapatan mereka, sekaligus tanpa menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta tenaga honorer hasil verifikasi pemerintah. Ini menjadi win-win solution. Kalau paruh waktu tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full time, jadi meringankan anggaran negara. Di satu sisi para honorer ada kepastian dia bekerja di pemerintahan ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di revisi UU Undang-Undang ASN, ujarnya. Honorer bakal dapat dana pensiun sesuai revisi RUU ASN. Begini penjelasan Menpar NRB. Pemerintah tengah membahas rencana pemberian tunjangan pensiun bagi pegawai honorer atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Rencana baru tersebut akan dimuat dalam draft RUU ASN yang sedang dalam proses pengesahan. Di sini kita bahas bagaimana teman-teman honorer non-ASN ke depan juga bisa dapat pensiun, ujar Menpan RB Azwar Anas saat ditemui di DPR RI, dikutip Selasa 12 Juli 2023. Anas mengungkapkan keputusan tersebut amat penting bagi mereka yang selama ini hanya bisa bergelut dalam ranah honorer. Dengan begitu, mereka juga bisa merasakan hal yang sama meski tak mengenyam status PNS. Ini penting sehingga dengan begitu mereka misalnya yang sudah bekerja dia akan mendapatkan pensiun. Itu salah satu poin yang juga dibahas dalam Undang-Undang ASN ini, paparnya. Dia juga menegaskan dalam kesempatan tersebut bahwa RUU ASN ini akan menjamin kepastian teman-teman honorer untuk tetap bekerja. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa penghapusan tenaga honorer kelak tidak akan berbuntut pada PHK massal dan pembengkakan anggaran. Tidak ada pemberhentian massal, tapi juga tidak ada pembengkakan anggaran, kata Anas.
Dengan demikian, pemerintah telah menyiapkan jabatan baru yakni P3K part-time atau paruh waktu yang diharapkan ketakutan akan PHK massal dapat diredam. Adapun DPR dan pemerintah telah menyepakati pengamanan bagi 2,4 juta pegawai honorer ini. Kendati demikian, Anas mengaku bahwa pembahasan mengenai gaji dan skema peralihan status belum dibahas lebih lanjut. Sambil menunggu RUU ASN disahkan, pemerintah akan menyurati kepala daerah untuk mulai menganggarkan pensiunan dan gaji P3K paruh waktu ini karena pembahasannya akan dimulai tahun 2024. Kalau nanti nggak ada anggarannya, kan nggak bisa digaji, nanti jadi masalah, tambah Anas. Diberitakan sebelumnya, pemerintah mempunyai komitmen memperjuangkan nasib honorer yang sudah lama mengabdi agar bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes. Komitmen tersebut bukan tanpa alasan yang jelas. Pasalnya, hal ini diputuskan berdasarkan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menurut pasal yang mengatur pengangkatan honorer menjadi PNS. Bahkan di salah satu pasal RUU ASN versi usulan DPR terkait hal tersebut menggunakan frasa wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Adapun beberapa ketentuan yang dirancang melalui revisi Undang-Undang ASN yang dikutip dari situs resmi DPR RI diantaranya. 1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagai dimaksud dalam pasal 90. 2. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. 3. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional administratif pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. 4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. 5. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. 6. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. Namun demikian, perencanaan revisi tersebut tak terlepas dari pro dan kontranya. Pasalnya, pada pembahasan RUU ASN di tingkat panja RUU, pemerintah menolak usulan DPR agar tenaga honorer dan sebutan lainnya diangkat menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batasan usia pensiun, dan mengusulkan tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Hal tersebut sudah beberapa kali ditolak pemerintah, termasuk Menpan RB Aswar Anas, yang mengatakan penyelesaian masalah honorer akan dicarikan solusi jalan tengah, yakni tidak terjadi PHK massal per November 2023. Namun di sisi lain tidak membebani keuangan negara sejumlah pihak, terutama para honorer tua, merasa heran dengan dalih anggaran. Berikut berita dari channelmador.com bagi rekan-rekan yang
menunggu kabar honorer, silahkan subscribe and share video ini. Thanks.